Kalau misalnya menurut gue, cara kita mendefinisikan prinsip demokrasi itu sendiri adalah, baik lagi, BPM itu adalah Badan Perwakilan Mahasiswa. Berarti di mana isi-isi dari anggota dari BPM itu adalah perwakilan angkatan, karena Fakultas Hukum itu punya biasanya kita ada 4 angkatan aktif, di mana di setiap 4 angkatan aktif itu adalah berarti kan kita butuh nih suara-suara dari perwakilan angkatan sendiri. Nah, dari perwakilan angkatan itu sendirilah yang kita masuk ke dalam BPM. Maka dari itu di dalam dinamika kampus ini, organisasi kita tuh punya namanya ADRT BPM SEMA. Di dalam ADRT BPM SEMA ini kita menentukan bahwa BPM itu harus berasal dari 5 orang perwakilan angkatan. Jadi masing-masing angkatan itu ada 5 orang, dimana menurut gue itu adalah salah satu cara mewujudkan prinsip demokrasi itu sendiri. Karena kalau misalnya cuma dari satu angkatan doang, berarti kan tidak menyeluruh dong, tidak mewakili suara semua angkatan. Nah, dengan adanya peraturan tersebut, itu salah satu cara buat menerapkan prinsip demokrasi dan musyawarah sendiri. Ya, dimana nanti perwakilan Badan Perwakilan Mahasiswa kita sering banget membuka G-form untuk misalnya teman-teman ada yang punya aspirasi hukum, itu bisa ditaruh di sana. Yang pasti di dalam BPM kita bisa bertukar pikiran juga, bertukar pendapat mengenai aspirasi yang diberikan. Karena baik lagi, isi dari BPM adalah perwakilan angkatan. Ya, menurut gue itu penting banget, karena kalau misalnya prinsip itu nggak dilakukan, yang namanya udah bukan BPM. Baik lagi, BPM itu Badan Perwakilan Mahasiswa. Pasti penting yang namanya perwakilan setiap angkatan untuk mengeluarkan aspirasi atau suara mereka terhadap dinamika yang ada di kampus. Nilai-nilainya sebenarnya kita bisa lihat dari pemilu BPM. Yang pasti kita jujur, berintegritas, kemudian adil juga. Yang dimana balik lagi kita pasti berpatokan terhadap ADRT kita. Dimana adilnya itu dari mana? Adilnya yaitu balik lagi setiap angkatan harus ada perwakilan. Gak bisa nggak ada perwakilan. Karena balik lagi ke tujuan dari BPM itu adalah Badan Perwakilan Mahasiswa. Kalau misalnya internal dalam BPM itu udah pasti banyak pendapat yang berbeda-beda. Sebenarnya BPM sendiri itu terdiri dari, sesuai ADRT kita ada 20 orang. Pasti otak 20 orang itu akan beda-beda gitu loh pendapatnya. Tapi balik lagi, itulah fungsi ada yang namanya ketua. Dia yang akan mengambil keputusan dan akan menengahi baiknya seperti apa. Kalau misalnya untuk menangani konfliknya, balik lagi namanya sebuah organisasi, kita menyatukan 20 pikiran orang, itu udah pasti ada. Menormalisasi itu wajar. Cuma balik lagi bagaimana cara kita mencari solusinya, mencari jalan tengah seperti apa. Itu kalau untuk internal. Sama kita juga punya langkah-langkah lah untuk internal. Kalau misalnya memang konflik ini seperti nggak ada jalan keluar dan memang dia sudah tidak berjalan sudah tidak sesuai dengan ADRT kita, ada yang namanya kita ada SP, surat peringatan 1, 2, 3, dan kita akan kita keluarkan. Itu langkah untuk menghadapi konflik tersebut. Kemudian kalau untuk secara rapat koordinasi, berarti secara eksternal BPM bersama dengan Ormawa dan ornom-ornom lainnya, ketika konflik ketika rapat koordinasi BPM yang akan menyimpulkan kemudian BPM yang akan memutuskan. Selain memutuskan, BPM juga mempertimbangkan jawaban-jawaban dari floor juga, dari mereka suara terbanyak seperti apa. Seperti itu untuk pertanyaan tadi. Sebenarnya gini, sebenarnya mau seperfect apapun itu pasti selalu ada kontraknya. Itu ya gue pribadi rasakan ya. Cuma menurut gue selagi lo masih berjalan, ada di jalan lo dan merasa apa yang lo jalankan itu benar, tetap dijalanin aja gitu loh. Tapi kalau misalnya emang ada masukan, saran atau kontrak, itu boleh lo pertimbangkan. Mungkin siapa tahu memang itu baik untuk BPM itu sendiri. Dan bisa juga menjadi masukan untuk kita juga, apakah benar BPM seperti ini. Kalau memang tidak seperti itu, ya kita buktikan kita tidak seperti itu. Ya baik lagi, kalau misalnya emang udah menurut kita udah jalan yang lurus, ya udah jalanin aja, nggak masalah. Kita mengadakan pemilu awalnya mungkin gini, waktu periode sebelumnya itu karena ada kendala COVID, kita pemilu itu kita adakan secara online. Tapi baik lagi secara online itu semua mahasiswa FH itu bisa memilih anggota BPM, bisa memilih perwakilan angkatannya mereka sendiri. Makanya kita ada peraturan angkatan 21 cuma boleh memilih angkatan 21 sendiri, 22 bisa memilih 22 sendiri. Kenapa? Itu kalian memilih perwakilan angkatan kalian sendiri. Nah, kalau misalnya salah satu yang lebih konkretnya lagi menurut gue, di periode gue ini, gue melaksanakan pemilu secara offline. Seperti kayak di TPS, kalian bisa lihat sendiri, semuanya serba lengkap, semuanya serba privasi juga, dan kita ada yang mengawasi kita. Yang mengawasi kita itu adalah namanya BPM Formatur. Dia adalah mengawasi kita, jadi kita nggak bisa yang kayak bisa bertindak curang, misal masukin suara, asal masukin suara, satu orang bisa coblos 5 nama dia sendiri, itu nggak bisa.
Jadi itu ada BPM Formatur yang mengawasi kegiatan tersebut supaya tetap berjalan dengan adil dan demokratis. Selamat sore Bang Monang, selaku Wakil Ketua BPM Fakultas Hukum. Sore ini kami dari Angkatan 24, kita ada tugas proposal mengenai kebijakan demokrasi yang diterapkan di wilayah kampus. Nah, sekarang kami ingin mewawancarai Bang Monang sendiri sebagai bagian dari Badan Perwakilan Mahasiswa, dan ini mengenai pendapat Bang Monang sendiri yang merepresentasikan BPM. Jadi tadi kebetulan ketua dari BPM sendiri, Kak Sevilla, sudah kita wawancarai dan kita sudah dapatkan pendapatnya. Sekarang kita mau lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang tersisa ya Kak. Jadi pertanyaan yang pertama itu, bagaimana proses pemilihan anggota BPM dilakukan untuk memastikan keterwakilan yang adil dan demokratis? Bagaimana proses pemilihan ya? Dengan demokratis dan adil. Pertamanya lagi mungkin udah disampaikan Sevilla tadi selaku ketua, kita untuk pemilihan anggota tersendiri itu ada klasifikasinya, ada di ADRT. Kemudian untuk berdasarkan pemilihan umumnya itu ada juknisnya sendiri, teknisnya. Juknis itu kayak petunjuk teknis yang dimana itu kayak peraturan-peraturan pemilihan umumnya itu. Kemudian ada juga nanti kita buat, untungnya beberapa hari yang lalu kita buat pemilu secara offline dan kita buka TPS itu di Hall C. Itu kita buat seperti betul-betul pemilihan umum yang pada umumnya ada tempat coblos, terus tempat masukin suara. Kemudian setelah udah pemungutan suara, kita rekapitulasi suara. Itu langsung disaksikan nama anggota yang bakal calon anggota, kemudian sama ini BPM Formatur untuk mengawasi itu sah apa tidaknya hasil suaranya. Itu semua ada diatur oleh petunjuk teknisnya. Kemudian itu disaksikan oleh semua masyarakat hukum. Kurang lebihnya sih begitu untuk adil dan demokrasinya sih ya. Bagaimana BPM memastikan bahwa aspirasi mahasiswa selalu didengar dan diperhatikan dalam setiap keputusan? Aspirasi setiap mahasiswa, bahwasannya kalau dari kami BPM sendiri mempresentasikan apapun itu aspirasi dari semua kalangan masyarakat hukum Fakultas Atmajaya, itu kami tampung, kami kulik, terus kami dengarkan juga, baru kami sosialisasikan kepada floor. Biasanya itu di kayak ada rapat koordinasi, itu kami undang langsung ke rapat tersebut. Kita omongin bersama-sama dengan ornom-ornom lainnya, ininya bagaimana apa segala macam. Dan kalau untuk permasalahan akademis sih ada juga sih yang kayak aspirasi mengenai akademik ini kayak susah nih, gini-gini apa segala macam, kayak KRS-an susah nih gini, atau ujian online itu harus datang lagi padahal udah dikumpulin secara online, kita harus tanda tangan. Itu kita kayak membawa aspirasi ini ke atas juga, kayak sepertinya kami dan fakultas lah. Oke, selanjutnya itu ada pertanyaan, menurut Kak Monang itu apa kelebihan dan kekurangan sistem pemilihan BPM yang ada saat ini? Pemilihan dan kekurangan, badannya tersendiri sih. Kita nggak ada badan tersendiri untuk mengawasi, menjalankan, serta membuat jalannya pemilu kemarin itu kita kurang badannya. Kalau di negara sendiri kan ada KPU tuh, kalau di kita itu sejenis begitu tidak ada. Jadi kayak kita dari sendiri, walaupun kita udah kayak kerja maksimal, ini netralisirnya udah kita semaksimal mungkin ada juga mungkin dari kalangan masyarakat hukum sepertinya tidak percaya kalau kita juga yang memeriksa suara atau kita yang berbuat. Masa kita yang mau dipilih, kita juga yang buat acaranya gitu. Kurangnya di situ. Terus menurut Kak Monang sendiri, apa langkah konkret yang bisa diambil untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan musyawarah dalam BPM? Di dalam BPM-nya sendiri atau di eksternal? Di dalam BPM sendiri. Untuk mengambil apa tadi? Untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Meningkatkan kualitas di dalam BPM sendiri. Saling keterbukaan sih.
Jadi kan di dalam BPM itu ada antar angkatan. Kemudian di dalam angkatan sendiri ada dinamikanya, keresahan ataupun aspirasi lainnya itu kan ada terus. Jadi kayak mungkin ada disampaikan nih dari angkatan, kamu kan 24 misalnya, 24 di BPM 24 tuh misalnya ada menyampaikan, nih gini nih misalnya kamar mandi tuh begini, atau enggak sistem perkuliahannya begini nih, tapi nggak disampaikan. Itu juga kita kayak ya kita mulai dari dalam diri kita, kayak kesadaran kita juga harus tinggi. Kita kan udah di BPM nih, jadi otomatis kayak kesadaran kita juga harus udah tinggi juga. Ya itu aja sih sebenarnya. Terus apa harapan dari Kamonang buat BPM ke depannya terkait penerapan prinsip demokrasi dan musyawarah? Prinsip demokrasi dan musyawarah, sejauh ini sih prinsip demokrasi dan musyawarah itu sudah berlangsung bagus. Adanya rapat koordinasi di antara semua ornom-ornom, kemudian ada sidang tahunan. Mungkin untuk apa tadi, jalan saran ya, mungkin saran sih kesadaran mahasiswanya sendiri sih. Ibaratnya kita udah ngadain nih, tapi kayak minatnya kurang gitu. Jadi kayak di antara masyarakat hukum itu harusnya sih, apalagi kita anak hukum gitu ya, kayak kesadaran tingkat dari diri sendiri itu harus dibangun. Jangan kayak nunggu ada masalah dulu baru speak up atau apa. Coba dengerin masalah orang dulu. Tapi kayak balik lagi tetap ke diri sendiri, kayak atur pola pikir sendiri bahwasanya demokrasi dan yang lain-lainnya itu ya dari diri sendiri. Kalau harapan Kamonang buat BPM sendiri gimana? Harapan saya sendiri buat BPM sih itu kayak ya makin berjalan apa di tracknya, terus orang-orangnya juga banyak yang minat bergabung, kemudian apalagi ya banyak sih sebenarnya, cuman kayak yang inti-intinya gitulah. Oke, paling udah segitu aja Kak. Terima kasih untuk waktunya.